semuanya, bertemu lagi dengan saya Serna Rizky Amelia. Nah, di video kali ini kita sudah masuk ke bab 8. Nah, di sini kita akan belajar accessing command line. Nah, pembahasannya ada 3 materi nih. Yang pertama ada change language in Debian. Yang kedua ada pengenalan basic terminal dan password root pada Ubuntu. Nah, pada materi yang pertama ini kita akan mengubah bahasa yang ada di Debian. Karena saat kita melakukan proses instalasi di video sebelumnya, kita memilih bahasa Indonesia. Dan pada video kali ini saya akan mengubah ke bahasa Inggris. Oke, langsung saja teman-teman bisa masuk ke aplikasi VirtualBox-nya. Kalian bisa langsung running dulu Debian servernya ya. Oke teman-teman, di sini saya sudah login ke Debian servernya. Kalian bisa langsung saja masuk ke terminal ya teman-teman. Sekarang kita akan mengubah bahasanya. Bisa kalian lihat di sini tertulis menggunakan bahasa Indonesia. Nah, di sini tertulis Kamis 12 Desember ya. Nah, ketika menggunakan bahasa Inggris, itu tanggalnya bisa saja terletak di bagian depan ataupun di sini akan tertulis Wed atau Wednesday ya. Oke, sekarang kita bisa menggantinya ke bahasa Inggris di terminal dengan masuk ke root dulu ya teman-teman dengan perintah su. Kita enter lalu masukkan sandi root. Kita enter lagi. Nah, untuk mengganti bahasa, teman-teman bisa menggunakan perintah sudo spasi dpkg strip reconfigure spasi locales. Lalu enter. Nah, ketika di enter akan menampilkan tampilan seperti ini nih, yang mana kita bisa mengganti bahasa di sini pada locales to be generated. Untuk scrollnya, kalian bisa menggunakan tanda panah ke bawah seperti ini. Teman-teman bisa cari kode yakni id_id titik utf8 spasi utf8. Nah, jika teman-teman ingin mengubah ke bahasa Inggris, teman-teman bisa cari yang kodenya itu en_us titik utf strip 8 spasi utf8. Kita cari dulu ya teman-teman. Ini kodenya yakni en_us titik utf8 spasi utf8. Di sini caranya teman-teman bisa klik menggunakan spasi, nanti dia akan muncul bintang. Jika sudah, kalian bisa klik enter. Lalu kalian arahin kursornya yang oranye ini sampai ke en_us. Lalu kalian enter. Nah, dia akan menggereting lokalis ya teman-teman. Sudah, kita bisa mengganti bahasa kita pada aktivitas ya teman-teman. Lalu ketik untuk pencarian. Lalu ketik untuk cari pengaturan. Enter. Kita scroll ke bawah, masuk ke wilayah dan bahasa ya teman-teman. Nah, di sini. Lalu di sini kita ganti ke bahasa Inggris ya. Nah, di sini diharuskan masukkan password administrator terlebih dahulu. Kita masukkan passwordnya. Lalu kita autentikasi. Lalu kita klik titik 3 ini, kita pilih English ya teman-teman. Begitu juga dengan akun Anda itu diubah ke bahasa Inggris ya teman-teman. Kita klik English, lalu pilih. Kita power off terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini kita akan start lagi. Nah, bisa dilihat di sini bahasanya sudah ganti ya teman-teman. Di sini bulannya terletak di awal. Di sini kalian bisa login terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat opsi yang dimana kita harus memilih bahasa kita pada penamaan file. Saat kita ubah ke bahasa Inggris, kita diberi opsi nih. Saya ingin menggunakan penamaan file Indonesia atau diubah juga ke Inggris.
Nah, di sini terdapat banyak nama username ya teman-teman yang saya gunakan. Nah, di sini kita akan update name saja ya teman-teman. Kita klik yang ini. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi yang kedua. Nah, sebelumnya apa sih basic terminal itu? Jadi, basic terminal adalah suatu konfigurasi dasar atau perintah dasar yang sangat sering digunakan pada OS Linux. Nah, jadi sebelum kita masuk ke lab-lab yang cukup besar dan konfigurasinya lumayan membingungkan, kita harus mengetahui dan menguasai terlebih dahulu tentang perintah basic atau dasar yang sering digunakan. Teman-teman bisa langsung saja buka VirtualBox-nya. Nah, kalian langsung saja running Debian-nya ya. Oke teman-teman, di sini saya sudah login ke Debian server dan saya sudah masuk ke terminal ya. Dari sini saya akan memperkenalkannya. Mulai dari penamaan yang ada di sini nih. Di sini terdapat nama sebelum tanda @ kemudian ada tanda lengkung, dan di sini terdapat tanda seperti dolar ya. Oke, kita mulai dari nama sebelum tanda @ ini. Jadi, itu adalah nama yang digunakan sebagai username yang sudah biasa untuk login teman-teman. Dan kita sudah menempatkan password dan nama kita saat proses instalasi. Lalu, apa sih yang dimaksud nama setelah tanda @ ini? Jadi, itu adalah hostname atau penamaan jaringan. Jadi, semisal Debian server ini berada di Jakarta, sedangkan saya sendiri ada di Pemalang nih. Dan ketika saya akan meremote Debian server ini, saya menggunakan hostname sebagai penamaan untuk meremote. Jadi, nanti saya akan meremote nama Sherina ini dan kemudian memasukkan IP address-nya. Oke, di sini kita juga bisa mengecek username kita dengan perintah woami atau womi. Di sini kita langsung enter saja. Nah, di sini bisa kalian lihat jika username-nya itu Sherina ya teman-teman. Kita juga bisa mengecek hostname kita dengan perintah hostname ctl. Kita enter. Nah, ini sudah muncul ya teman-teman. Di sini terdapat static hostname-nya yaitu Sherina, ada icon name-nya dan casesnya yaitu VM. Nah, ketika teman-teman installnya di perangkat asli atau real device, kemungkinan chassisnya ini akan berbeda. Nah, di sini juga terdapat virtualization. Nah, di sini virtualisasinya Oracle ya teman-teman. Karena saya menggunakan VirtualBox, maka virtualisasinya itu Oracle. Dan jika teman-teman menggunakan VMware, kemungkinan juga berbeda. Oke, kita bisa clear saja. Oke, sekarang kita lanjut saja ya teman-teman. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan tanda lengkung ini? Jadi, tanda lengkung ini menandakan kita sedang di home directory ya teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan perintah pwd untuk mengecek di mana keberadaan kita sekarang. Kalian bisa enter. Nah, kita sekarang berada di home/Sherina. Lalu saya akan masuk ke directory yang lain yang mana membuat saya tidak di home directory lagi. Nah, kalian bisa masukkan dengan perintah cd spasi /etc lalu enter. Nah, ini merupakan perintah bahwa saya akan masuk ke directory etc ya teman-teman. Bisa kalian lihat di sini lambang lengkungnya akan hilang karena saya sudah tidak lagi di home directory lagi. Saya akan coba kembali ke home directory lagi dengan perintah cd spasi /home/Sherina. Kita enter. Di sini lengkungnya akan muncul lagi karena saya berada di home directory lagi. Lalu, apa sih maksud dari lambang dolar ini? Jadi, lambang dolar ini merupakan penandaan hak akses. Ketika terdapat lambang dolar, maka ini menandakan hanya memiliki hak akses user biasa. Dan jika teman-teman terdapat lambang seperti ini, maka
maka itu menandakan jika teman-teman memiliki hak akses root atau hak akses yang paling atas. Karena terdapat beberapa directory atau file yang mana itu hanya bisa diakses menggunakan root. Kita bisa masuk ke root dengan perintah su, lalu enter, lalu masukkan password root, kita enter. Bisa teman-teman lihat tanda dolarnya udah hilang, menandakan bahwa hak akses saya sudah hashtag atau dalam hak akses root, sehingga saya bisa mengakses directory apapun. Bisa kalian lihat di sini tidak ada tanda lengkungnya. Itu menandakan bahwa saya sudah nggak berada lagi di directory home. Lalu kenapa nih di sini masih ada tulisan home-nya? Jadi, itu menandakan kalau home directory di user biasa dan home directory root itu berbeda. Oke, sekarang saya akan masuk di home directory-nya root dengan perintah cd spasi /root. Lalu enter. Nah, saya sudah di home directory-nya root dan terdapat logo seperti ini nih. Saya akan coba pwd untuk mengecek di mana keberadaan saya sekarang. Kita enter. Nah, sekarang saya berada di root. Untuk keluar dari root, kalian bisa masukkan perintah exit saja. Lalu enter. Oke, di sini saya sudah kembali lagi ya teman-teman. Selanjutnya, kita sudah masuk ke materi yang terakhir, yakni password root pada Ubuntu. Nah, jadi Ubuntu itu berbeda dengan Debian ya, dimana ketika proses instalasi Debian itu terdapat parameter password root, sehingga kita bisa membuat password root secara langsung pada proses instalasi. Tetapi ketika pada Ubuntu itu tidak menampilkan parameter untuk memasukkan password root. Teman-teman bisa langsung saja buka VirtualBox terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan running yang Ubuntu ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya sudah login ke Ubuntu servernya ya. Sebelumnya, kalau di Debian kita perintah su, itu akan langsung menampilkan parameter password. Sedangkan di Ubuntu, karena kita belum setting password root, jadi kita tidak bisa memasukkan password apapun. Sekarang kita akan membuat password rootnya dengan perintah sudo passwd. Kita enter. Nah, di sini kita diharuskan memasukkan password username terlebih dahulu ya, teman-teman. Enter. Nah, sekarang baru disuruh untuk memasukkan password baru untuk root kita. Kali ini saya akan memasukkan sandi yang berbeda, itu 1212. Lalu enter. Di sini kita akan memasukkannya ulang untuk mengkonfirmasi. 1212, kita enter. Nah, sekarang kita sudah bisa masuk ke hak akses root dengan perintah su, lalu masukkan password yang tadi yakni 1212, lalu enter. Oke, sekarang kita sudah bisa masuk ke dalam user root. Kita akan coba mengecek apakah berada di user root dengan perintah pwd. Kita enter. Nah, sekarang kita sedang di home/serina. Kita coba masuk ke cd spasi /root. Kita enter. Dan kita coba pwd. Kita enter. Nah, sekarang kita sudah di root ya, teman-teman. Oke teman-teman, saya rasa pembahasannya cukup sampai di sini saja. Next, kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.